Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021. Dan kali ini saya ditemani oleh teman saya, Tira. Halo. Halo. Tira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lulu Lala apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Makasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga udah diundang. Dengan senang hati. Terus juga singkat cerita, kalau dari aku kita teman SD. Seingatku kita pernah satu jemputan deh, ya kan? Iya, pernah. Ya, Pernah. gitu. Terus abis itu sekarang aku mulai untuk mempersilakan Rara memperkenalkan diri. Oke. Halo teman-teman yang Lulu Lala. Kenalin, nama aku Atira Novia Putri. Waktu SD biasanya suka dipanggilnya Rara. Ada juga sih beberapa mungkin yang manggilnya Ling-Ling dulu. Sekarang aku tinggalnya di Depok. Kegiatan sekarang kesibukannya aku kuliah, aku lanjutin kuliah lagi, sama lagi persiapan buat magang gitu. Nice, Masya Allah. Terus aku mau cerita-cerita dari SD. Kalau boleh tahu kamu SD sekolah apa aktifnya? Waktu kalau pas SD, kayak kalau ekskulnya itu aku cuma nari doang. Aku pernah kok yang perpisahan kelas 6, kita nari bareng. Lulu sama Lala juga, itu nari bareng. Dari apa tuh? Tradisional dance. Nari kipas apa ya kayaknya? Kipas ya? Iya benar-benar. Aku sempat ingat tuh belajar nari kipas sih, benar. Ya kan? Benar-benar. Itu bareng. Nari waktu itu diajarin siapa kalau boleh tahu eskulnya? Masih ingat nggak? Butia deh kayaknya deh. Sama Butia. Sama Butia dulu. Oh, terus kalau boleh tahu dari kelas 1 sampai kelas 6 kamu ini kelas berapa aja? Masih ingat nggak? Mbak, kalau kelas 1 sampai kelas 4 aku bener-bener lupa banget. Lupa banget. Terus tapi kalau kelas 5 aku sekelas sama Lulu sama Lala 54. Ya kan? Terus kelas 6-nya sama Lulu doang 64. Ya kan? Okay. Lala di 63 ya kayaknya. Iya, Lala 63. 62 Lala. Dia 63. 63 ya. Iya kayaknya sekelas sama Lulunya 2 tahun. Kayaknya kelas 5 sama kelas 6 aja ya kayaknya. Iya berarti kalau misalnya itu. Terus SMP kamu di mana? Nah, SMP aku hilang sendiri deh kayaknya. Emang aku SMP kayaknya aku karena nggak dapet SMP negeri di Depok waktu yang kayak gitu aku nggak dapet. Terus pada dasarnya dari SD juga ini lu kayak kalau ditanya Ra mau sekolah di mana itu tuh kayak nggak tahu. kayak belum kepikiran SD, belum kebayang kan. Terus akhirnya ibu sama ayah cariin sekolah swasta, nggak tahu kenapa nyarinya ke arah Cibinong. Nggak begitu jauh sih sebenarnya dari rumah. Akhirnya sekolahnya di SMP Al Azhar Syifa Budi di Cibinong. Kalau betul ada teman SD kita yang di sana nggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada sama sekali. Bener-bener ya udah sendiri. Sendiri ya. Sendiri. Adaptasi banget ya. I see. Terus waktu SMP kamu ininya apa aktifnya? SMP anak-anak pada umumnya sih, maksudnya nggak yang aktif ikut organisasi kayak gitu enggak. Tapi kayak maksudnya paling ekskul tetap karena emang dari dulu suka nari, tetap ikut ekskul nari. Terus pernah juga ikutin nyoba ekskul angklung, pernah ikut nyobain. Terus ekskul teater juga dulu sempet ada, itu sempet pernah nyobain juga. Pokoknya kayak gitu-gitu dicoba-cobain aja. Terus selebihnya anak-anak pada umumnya main gitu doang. Keren banget itu kak. Kalau boleh tahu kamu les-les gitu nggak? Les bahasa Inggris kah atau apa? Kalau misalkan les kayak gitu, aku lebih ke ini dulu kayak sebenarnya kalau ibu sama ayah kayak ya udah mau les apa, tapi emang pada dasarnya suka mager gitu kan. Jadi paling kalau les aku kayak maksudnya pas lagi kelas 3 SMP, 3 SMA itu aku les mata pelajaran biasa, maksudnya yang campur, nggak yang khusus les bahasa Inggris kayak gitu, enggak sih. Terus paling dulu aku pernah, tapi waktu kecil banget sih lu, SD Sempoa, itu gara-gara lulus sama Lala.
Hebat deh. Lucu. Gimana ceritanya? Ya, kan aku tahu kan, maksudnya dari kelas 5 emang aku tahu pokoknya Luna tuh matematika pinter banget gitu kan. Sedangkan aku kurang banget tuh di matematika. Terus suka perhatiin kan kalau misalkan hitung-hitungan tuh pakai sempol berbayang gitu loh Lu, ya kan? Iya benar. Terus aku tuh mikir, ih kok bisa? Cepet banget pula gitu kan. Jadi pengen, terus bilang tuh sama ibu, aku pengen les sempoa gitu kan. Kebetulan di dalam perumahan ada yang buka les sempoa gitu. Terus Oke. udahlah akhirnya les ikut-ikutan gitu sih. I see. Oke, terima kasih, lucu banget. Terus SMA kalau betul kamu di mana? SMA juga beda sendiri. Maksudnya dari teman-teman SD nggak ada yang satu Sekarang? SD sama Pemuda Bangsa, terus sama yang di SMP juga nggak ada yang satu SMP. Aku SMA-nya di Madrasah Aliyah Negeri di MAN 7 Jakarta, jadi di Jakarta Selatan. Sih. Itu kayak gitu boarding school atau nggak sih? Enggak ya, biasa aja ya? Enggak, itu nggak boarding, cuman apa ya, negeri tapi juga ada dari Kementerian Agamanya gitu aja, tapi dia nggak boarding. Oke. Terus lanjut, eskol dulu. Eskol kalau betul kamu apa? Di mana? Di MAN semester awal di kelas 1 aku pernah ikut, kalau di sana kan ekskul, aku tetap ekskul tari, tapi tarinya tuh nggak dikhususin gitu loh Lu. Jadi dia cuman ada tari saman. Aku ikut itu tapi nggak lama karena sempet engkel kaki aku bengkak kanan kiri karena habis latihan saman, terus habis itu berhenti nggak ikut lagi. Terus selebihnya kelas 10 sama kelas 11 itu ikut OSIS sama MPK baru. Terus selebihnya main-main aja. Masya banget, benar-benar narinya benar-benar kuat banget ya kamu ya. Iya, suka aja kayak apa ya, lumayan buat refreshing juga kan, enak aja. Hebat banget. I see. Terus kalau boleh tahu, kayak aku sempat tahu sih dari kemarin-kemarin podcast, kamu kalau nggak salah di Gunadarma ya? Atau? Aku di Gunadarma. Jurusan apa kalau boleh tahu? Psikologi Gunadarma. Oh, Masya Allah, bentar. Psikologi kemarin aku juga ini, Fatur. Iya, aku satu angkatan, tapi nggak pernah satu kelas selama 4 tahun. Oke. Jadi cuman lihat, oh iya ada Fatur gitu doang. Terus sama ada ini, ada Riva juga. Oh, Riva ya. Itu sama. Kalau sama Fatur sih cuma itu doang, cuman tahu oh iya dia anak PB, udah gitu aja sih. Beda kelas gitu. Beda kelas soalnya. Kok bisa beda kelas sih? Bukannya terbagi itu ya? Maksudnya kalau di Jerman kuliah satu kelas kok? Soalnya di Gunadarma itu kelasnya banyak banget Lu. Jadi saking apa ya? Kan banyak ya, Gunadarma itu ada Depok, Kalimalang, Karawaci, terus satu lagi mana ya? Terus ada yang di Simatupang juga. Maksudnya kelasnya kan karena beda-beda, jadi otomatis kan kelasnya banyak karena mahasiswa juga banyak. Di angkatan aku ada berapa? 13 apa 12 kelas gitu. Jadinya apa ya? Banyak banget. Jadi satu angkatan aja nih, walaupun kita satu angkatan, belum tentu kita saling kenal. Iya. Karena banyak banget mahasiswanya. Iya sih, maksudnya itu 12 kelas sudah banyak. Kita SD 4 kelas aja juga belum tentu kenal sih, bener. I see. Terus kalau udah tahu kamu kenapa ambil jurusan psikologi? Kenapa? Sejujurnya aku nggak pas SMA peminatan gitu-gitu aku nggak pengen ke psikologi kan. Sebenarnya aku lebih pengen ngambil sekolah sekretaris. Tapi di Jakarta kan sekolah sekretaris ada, tapi lebih banyak maksudnya mayoritas kan agamanya noni kan, Lu. Iya. Nah, ibu sama ayah nggak begitu ngizinin, maksudnya mungkin ada beberapa alasan termasuk itu kan. Terus akhirnya
setiap kali kalau kayak tes psikotes gitu-gitu, minat bakat dan lain-lain tuh hasilnya pasti selalu ada psikolog. Mau itu berapa kali tes juga, maksudnya SMP, SMA tes juga tetap hasilnya ada itu. Terus akhirnya dan orangnya emang suka ngomong kan, terus suka kalau teman-teman cerita gitu-gitu, terus ayah kayak, "Udah psikologi aja, kan kamu hasilnya juga kayak gitu," terus suka ngomong, suka dengerin orang ngomong. Udah itu aja, cocok kok, kayaknya juga bagus kok, maksudnya prospek ke depannya juga bagus banget kan, maksudnya untuk perempuan kan juga bagus kan. Terus ya udah kayak nggak tahu mau jurusan apa lagi selain itu. Oh ya, sama satu lagi aku kalau nggak sekretaris tuh mau tata busana. Tapi nggak dikasih izin juga. Jadi karena udah nggak tahu nih apa yang disuka, kayaknya nggak dikasih izin. Jadi ya udah nyobalah psikologi. Dan ternyata pas udah terjun, udah masuk baru di semester pertama udah kayak kayaknya nggak salah deh ngambil ini. Karena seru banget kan. Terus kayak apa ya? Kayaknya emang omongan orang tua apa orang tua tuh kayaknya nggak pernah salah. Jadi kayak ya udah percaya aja. Gitu sih. Banget. Terus kalau boleh tahu, psikologi kamu yang paling suka apanya nih? Pas pelajaran apa atau mata kuliah apa? Banyak yang seru. Pas di S1 itu sebenarnya kayak psikologi klinis aku suka banget. Tapi awal S1 itu berat banget bagi aku karena kan psikologi klinis awal-awal itu belajar biologi awal-awal kan lu. Sedangkan pas SMA itu aku jurusannya IPS. Dan di SMA aku itu penjurusan IPA IPS itu di kelas 10 semester 2, bukan di kelas 11. Jadi kan aku belajar IPA-nya itu sedikit banget. Jadi pas masuk psikologi tuh sempat, aduh ini biologi belajar apa lagi nggak paham. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu seru banget kan. Maksudnya kayak belajar bipolar itu apa, lebih mendalam bla bla segala macam, itu kan sebenarnya seru banget. Tapi emang berat. Itu pokoknya aku suka itu sama kalau belajar tentang alat-alat tes psikologi. Wow. Tolong jelasin dong, alat tes psikologi itu apa sih? Ini loh, maksudnya lebih ke ini sih. Kalau misalkan lu tes psikotes atau tes kepribadian, terus tes minat bakat, terus atau yang buat jurusan-jurusan, kan ada tes-tes kan. Misalkan ada, lu pernah nggak tes psikologi yang gambar-gambar, misalkan disuruh gambar pohon, gambar rumah, yang kayak gitu-gitu kan. Terus misalkan apa lagi ya, yang bentuknya kayak koran, yang angka ke atas gitu loh, yang banyak, pernah lihat nggak? Benar, ya pernah. Itu, terus macam-macam kan, terus ada yang gambar, selain gambar-gambar, ada yang pakai balok-balok, terus ada yang isi sesuai kepribadian kamu kayak apa. Aku suka yang kayak gitu. Emang sih, mungkin zaman sekarang udah nggak begitu laku ya, karena kan banyak yang dilakukan secara maksudnya pakai online, kalau nggak pakai komputer berbagai segala macam. Tapi maksudnya belajar yang manual kayak gitu tuh seru banget sebenarnya. Aku suka yang kayak gitu sih. Insya Allah. Dan terus lanjut S2 dengan ini yang sama, jurusan yang sama. Lanjut S2 langsung, alhamdulillah langsung, nggak ada berhenti. Keren banget. Itu aku ngambilnya profesi psikologi industri dan organisasi. Wah, keren banget. Masya Allah. Industri. Itu iya benar-benar kena apa ya, lebih ke bakal gimana tuh? Pada umumnya kalau misalkan PIO mungkin orang lebih familiarnya kalau bilangnya nanti HRD ya, nanti HR yang gitu-gitu loh. Biasanya sih orang-orang kayak gitu. Padahal sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi nggak cuman HRD aja kok, gitu sih. Insya Allah sukses selalu. Seneng banget aku dengernya. Lu juga. Makasih ya Allah, amin. Terus pas selama kuliah ini atau sampai sekarang juga ya ada ikut perhimpunan kah atau Iya. apa? Di S1 aku ikut BEM. Wow. Tapi ikutnya di tahun-tahun akhir sih. Di tahun-tahun awal aku masih kuliah pulang, kuliah main gitu-gitu aja. Terus semester akhir itu aku baru ikut BEM. Masya Allah. BEM tuh kan aku baru pertama kali denger itu tuh pas lagi zamannya
yang sempat masuk ke Metro TV itu loh, yang ketua-ketua BEM. Yang Nah, lagi rame-rame. betul. Nah, itu tuh kalau aku nggak tahu itu, aku nggak bakal tahu tuh BEM. Secara general tuh apa sih BEM itu? Aku nggak mau nyari tahu juga lagi, aku nanya aja lah. Ya kan dia Badan Eksekutif Mahasiswa kan. Nah, kalau di Gunadarma itu yang aku tahu setiap fakultas. Jadi kayak fakultas psikologi dia punya Badan Eksekutif Mahasiswanya. Jadi kayak penghubung lah istilahnya, penghubung antara mahasiswa dengan kampus kayak gitu. Jadi kalau di Gunadarma setiap fakultas pasti dia punya BEM. Tapi kalau untuk himpunan-himpunan yang lain, maksudnya yang kayak BEM gitu, kayaknya nggak ada deh kalau di Gundar. Aku nggak pernah denger sih. Intinya sih. Iya. Terus kalau nari masih lanjut atau gimana? Enggak lanjut. Tadinya aku mau ikut nari juga kan di kampus, tapi pas tahu jadwal latihannya itu sore, maksudnya menjelang maghrib sampai malam, aku udah kayak, aduh enggak deh kalau misalkan sampai malam gitu, soalnya maksudnya mendingan buat belajar atau ngerjain tugas gitu-gitu sih. Jadi aku selama kuliah bener-bener nggak ikut ekskul atau UKM nari, tapi pernah aku ngajarin temen adik-adik kompleks yang satu RT itu buat latihan nari buat 17-an dulu. Lucu banget. Itu nari apa emang? Nari apa ya? Tetap nari tradisional. Karena emang maksudnya aku lebih tradisional kan. Itu waktu itu kan di komplek itu emang masih zaman ya, maksudnya kayak 17-an panggung gitu-gitu kan masih kan. Nah, itu yang biasanya dulunya aku nari, dia ngajarin nari itu udah nggak di komplek, udah nggak tinggal di komplek. Terus pas ada panggung, ya udah Karara kan Karara dulu juga nari-nari. Terus aduh sebenarnya nggak bisa kan, nggak pernah ngajarin. Jadi buka YouTube dulu, lihat-lihat dulu gitu dulu. Tapi seru. Seru ya pasti sih, aku dengernya juga seru banget. Seru banget. Masya Allah, keren. Wah, keren banget, Masya Allah. Sehat selalu juga ya. Iya, amin. Lu juga sama Lala. Amin, terima kasih. Terus flashback ke zaman-zaman SD. Dipaksa sedikit-sedikit mengingat. Apa yang kamu ingat kira-kira dari dulu, Lala? Yang tadi aku bilang kelas 5 sekelasnya sama Lula sama Lala. Terus kelas 6 sama Lulu, pokoknya itu aku les sempoa karena mau ikut-ikutan Lala. Terus kita ekskul nari bareng, pernah satu jemputan juga. Terus kalau yang kelas 6, ingetnya ini sih Lu, kan kelas 6 ada ini ya, masuk pagi, pemantapan gitu kan. Betul. Itu aku sukanya, Lu duduk sama aku ya, terus suka minta diajarin matematika. Masya Allah. Aku ingetnya itu sih, terus apa lagi ya? Oh, terus kalau naik jemputan, terus jemput ke Lula tuh pasti kan jarak antara pagar sama rumah kamu jauh banget kan? Iya. Jadi kalau manggil tuh butuh pengorbanan, harus teriak biar kedengeran. Ingat aja. Iya benar. Terus apalagi ya kayak pas kan dulu sama Lala drum band kan ya dulu ekskulnya. Iya betul. Itu aku pernah lihat lomba kalian yang di Detos deh kayaknya. Oh Detos ya, wow. Ya, aku sampai, Bu ayo kita ke Detos, kita nonton. Nonton. Itu sih yang aku ingat, apalagi ya? Lala ada nih, dia ingat. Katanya dulu waktu kelas 5, dia pernah segeng sama kamu, sama Fahri Ramadan, sama Udin. Iya ya. Katanya deket banget, kata dia. Tapi ya emang aku suka curhat-curhat kan, maksudnya cerita apa sama Lala. Terus Lala juga maksudnya rahasia-rahasia. Zaman kelas 5 kayaknya aku tahu deh. Iya. Dia juga bilang, ya kan ada juga yang pernah ngasih barang ke Lala tapi lewat kamu juga pernah. Iya, gitu. pernah. Mau barang, mau salam juga lewat aku. Betul, itu lucu banget, benar-benar. Kalau aku ya ingat, ya kita sampai jemputan. Tapi sejemputannya tuh kalau nggak salah tuh yang cuma sebentar itu nggak sih yang... Iya, itu jemputannya Rizaldi. Nah, oh iya benar Rizaldi. Aku juga udah ajakin dia tuh ke podcast.
Sama aku ingatnya kamu punya kakak cowok. Iya. Ya. Ada cowok. Iya benar, itu yang aku ingat. Makanya pas diajakin juga kan aku cerita, iya diajakin nih podcast sama Lula. Oh yang kembar yang rumahnya di bensin biru. Aku masih ingat. Iya benar. Kamu masih nggak sih tapi rumahnya di bensin biru? Masih yang sama. Masih. Nggak berubah. Masih tahu kalau gitu rumahnya yang mana? Iya benar, silakan ke sana. Terus kalau boleh tahu nih selama pandemi ini gini kegiatan kamu apa? Full kuliah. Wow. Full kuliah online. Wow. Sebenarnya emang karena masuknya pas pandemi kan lu. Jadi aku sejujurnya kuliah S1 ini nggak tepat waktu selesainya. Aku rada molor. Jadi 9 semester. Aku baru sidang itu di Februari 2020, awal Februari. Terus 1 minggu kemudian aku langsung daftar S2. Terus bulan Maretnya aku langsung masuk S2. Masya Allah, semangat. Mantap sih. Keren banget. Gimana ya? Semangat enggak? Semangat. Itu juga sebenarnya karena disuruh sih lu. Maksudnya enggak sih, sebenarnya emang dari awal kan ayah nyuruh kan. Udah kalau udah selesai S1 langsung aja S2. Terus bener tuh. Pas baru banget lulus, udah langsung disuruh daftar. Ya udah aku nurut, aku langsung daftar dan ternyata baru 1 minggu aku kuliah secara tatap muka dan itu juga belum masuk perkuliahan mata kuliah gitu loh, baru TOEFL. Baru TOEFL 1 minggu terus corona. Terus jadi kayak kalau nggak kuliah, corona, nggak punya kerjaan mau ngapain di rumah. Jadi kayak disuruh ambil kuliah langsung kayaknya emang pilihan yang terbaik. Jadi selama corona ya udah full kuliah online aja. Benar-benar full. Wow, iya, saya selalu juga. Masya Allah. Terus, tapi maksudnya kayak hobi-hobi gitu di rumah, hiburan kamu apa tuh? Kalau selama hiburan di rumah, apalagi kan corona, maksudnya awal-awal aku benar-benar nggak keluar juga kan, karena kan selain maksudnya ya lagi masih rame-ramenya corona juga kan, soalnya ayahku kan sakit ya lu, ayahku kan stroke, jadi kan aku juga awal-awal kayak menjaga banget untuk nggak keluar, jadi paling hiburan di rumah aku nonton drama Korea. Jadi kalau udah stres banget sama kuliah, udah kayaknya enak banget kayak gitu, udah ada waktu sebentar ya udah paling nggak 1 episode nyicil gitu sih. Semangat terus. Iya. Lu udah lama ya berarti di Jerman? Udah lama banget aku soalnya nggak ketemu sama lu sama Lala. Iya, 2015 aku di sini alhamdulillah. 2015 datang ya. Lumayan. 4 tahun. Betul. Terus pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu harapan dan rencana kamu ke depan seperti apa? Pengennya yang jelas pengennya kalau untuk kali ini kuliahnya tepat waktu, jangan molor-molor waktunya, terus nanti magangnya dilancarin, amin. Terus habis itu yang jelas maksudnya untuk habis kuliah pengen banget langsung dapat kerjaan, pengen cari uang dulu yang banyak, terus pengen buka biro psikologi sendiri, amin. Amin. Dan tentunya pengen menikah. Masya Allah, amin. Aku tunggu undangannya. Datang loh ya. Iya, insya Allah lah pasti kalau misalnya ada kesempatannya. Aku juga harus diundang loh berarti kalau nikah. Iya, insya Allah. Iya, bener-bener. Masya Allah. Terima kasih banyak Atira atas update-nya, atas sharing-nya. Udah diundang. Iya, makasih aku udah banyak nanya banget tuh yang pas tadi perkuliahan. BEM, alat-alat tes. Aku malah yang kayaknya cuma jawab-jawab doang dengan nanya balik. Apa-apa, makasih banyak. Semoga ke depannya kita stay in kontak terus. Amin. Kalau pulang ke Indonesia harus kabarin, siapa tahu bisa main. Iya betul, amin. Dengan rumah yang sama. Oke. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin dari dulu Lala.
Iya, mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat di sana, jaga kesehatan. Keluarga juga. Sehat juga. Dan aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah.